Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita masuk pada minggu ke-12 dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Untuk minggu ke-12 ini, pembahasan kita mengenai uji hipotesis 2 sampel. Nah, diingat lagi ya bahwa uji hipotesis merupakan metode pembuktian kebenaran atau istilahnya konfirmatori dari parameter populasi atas dasar karakteristik sampel. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang uji hipotesis satu sampel yang diambil dari satu populasi. Nah, pada minggu ini uji hipotesis 2 sampel yang diambil dari 2 populasi. Nah, uji hipotesis merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel, seperti misalkan uji rata-rata dan uji proporsi. Uji hipotesis 2 sampel, uji untuk membandingkan parameter 2 populasi. Nah, ini ada uji rata-rata, ada uji proporsi, dan uji varian. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang uji rata-rata pada populasi yang bersifat independen dan populasi yang bersifat dependen. Kalau independen berarti bebas, dua populasinya saling bebas. Nah, untuk yang populasi yang bersifat independen ini, kalau populasinya sampelnya besar, kalau diketahui sampelnya besar, lebih dari 30, kita menggunakan uji Z. Kalau diketahui populasinya bersifat independen dengan sampel yang diketahui kecil, kurang dari 30, kita menggunakan uji T. Untuk uji rata-rata, dua populasi yang bersifat independen dengan sampel besar, kita menggunakan uji Z. Apabila standar deviasi populasi diketahui, jadi simbolnya sigma 1, sigma 2, standar deviasi populasi 1 dan 2. Apabila standar deviasi populasi yang diketahui, maka digunakan standar deviasi populasi. Jadi Z hitungnya ditentukan dengan rumus X bar 1 rata-rata sampel dari populasi pertama dikurangi dengan rata-rata sampel dari populasi kedua dibagi dengan akar dari standar deviasi populasi 1 kuadrat per jumlah sampel populasi 1 ditambah dengan standar deviasi populasi 2 kuadrat dibagi dengan banyaknya sampel dari populasi 2. Nah, kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, maka menggunakan standar deviasi sampel dari populasi 1 dan 2. Jadi rumus Z-nya menggunakan standar deviasi sampel. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kemarin, jadi ada 4 langkah. Langsung kita ke contoh. Lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,3 menit. Jadi di Bank Syariah Mandiri rata-rata waktu tunggunya 5 menit, standar deviasi 0,3. Kemudian di Bank BNI Syariah 5,3 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan menggunakan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? Jadi itu pertanyaannya. Jadi yang diketahui di sini adalah banyak sampel, kemudian rata-rata waktu tunggu dan standar deviasi. Untuk langkah-langkahnya seperti pada minggu lalu. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, di pertanyaannya disitu bisa dibaca pertanyaannya, apakah waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? Jadi hipotesis alternatif yang jadi pertanyaannya adalah mu 1 lebih dari mu 2.
rata-rata waktu tunggu BNI Syariah lebih besar daripada rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri. H0 nya berarti μ1 kurang dari sama dengan μ2. Nah, langkah pertama penentuan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian langkah kedua, tingkat signifikansi diketahui alfanya 1%. Kemudian ujinya uji Z karena sampelnya besar, tadi diketahui sampelnya 75 dan 70. Kemudian langkah keempat, pembuatan keputusan. Nilai Z kritis uji satu sisi. Nah, ini uji satu sisi. Tandanya di HA tadi kan lebih besar ya. Ujinya satu sisi, alfanya 1%. Z kritisnya 2,33. Ini dilihat dari tabel distribusi normal. Jadi 1% 0,01, 0,5 kurangi 0,01, 0,49. Jadi dilihat nilai-nilai pada tabel yang paling mendekati 0,49. Di situ ada 0,4901. Itu ketika Z-nya 2,33. Jadi Z kritis 2,33. Nah, sekarang kita menentukan Z hitungnya. Indeks 1 tadi punyanya Bank BNI Syariah. Rata-ratanya 5,3. Standar deviasinya yang digunakan standar deviasi sampel 0,45 dengan banyak sampel 70. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 4,6875. Nah, nilai Z hitung 4,6875 lebih besar dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kita menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya, sampel cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, uji rata-rata dua populasi independen dengan sampel kecil. Nah, apabila sampelnya kecil, kurang dari 30, uji yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji T harus memenuhi syarat. Populasinya harus terdistribusi normal. Kemudian dua sampelnya harus dari dua populasi yang independen. Kemudian standar deviasi dua populasi adalah sama. Nah, karena harus sama, maka menggunakan standar deviasi gabungan dari dua sampel. N1 adalah banyaknya sampel dari populasi 1, begitu juga dengan N2. S-nya adalah standar deviasi dari populasi 1 dan 2, S1, S2. Kemudian uji statistika T, perbedaan dua sampel. Jadi untuk perhitungan T hitungnya menggunakan rumus seperti ini. X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar dari standar deviasi gabungan tadi dikalikan 1/N1 tambah 1/N2. Contoh 2. Seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara acak sebagai berikut. Oke, nah ini nilai-nilainya. Nilai ujian akhir 9 orang mahasiswi dan nilai ujian akhir 10 orang mahasiswa secara acak. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dari mahasiswa dengan alfanya 1%. Nah, ini langkah 1, penentuan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang satu berarti punyanya indeks 1, maksudnya indeks 1 adalah datanya tentang mahasiswi. Jadi hipotesis alternatif, rata-rata nilai ujian
akhir dari mahasiswi lebih besar dari rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa. Itu hipotesis alternatifnya. Kemudian tingkat signifikansi diketahui pada soal 1%. Ujinya uji T karena sampelnya kecil, kurang dari 30. Kemudian pembuatan keputusan. Nah, ini dilihat pada tabel distribusi T. Jadi untuk uji hipotesis ini dua tabel yang kemarin sudah dibagikan, tabel distribusi normal dan tabel distribusi T, tetap digunakan. Nah, ini DF-nya degree of freedom N1 tambah N2 dikurangi 2. Jumlah sampel dari populasi pertama 9 tambah jumlah sampel dari populasi yang kedua 10 dikurangi 2, 17. Nah, dilihat DF 17, kemudian alfanya 0,01. Nah, di situ akan mendapatkan nilai 2,567. Nah, 2,567 ini adalah nilai T kritis. Kemudian, nah ini dihitung satu per satu. Untuk rata-rata dari nilainya mahasiswi X bar 1, sigma X1 per N. Jadi, nilai dari ke-9 orang mahasiswi tadi dijumlahkan semua, 702 dibagi dengan 9. 78. Kemudian dihitung juga standar deviasinya. Jadi masing-masing nilai tadi dikurangkan dengan 78, kemudian dikuadratkan. Setelah itu dijumlah. Jadi data pertama, nilai pertama dikurangi 78 dikuadratkan. Nilai kedua kurangi 78 dikuadratkan. Seterusnya sampai nilai ke-9. Nah, hasil pengkuadratannya tadi dijumlahkan, kemudian dibagi N-1 dibagi 8. Setelah dibagi 8, hasilnya berapa? Kemudian diakar, ketemunya 9,31. Itu untuk grup mahasiswi. Nah, sekarang untuk grup mahasiswa X bar 2, rata-rata nilai sampel dari mahasiswa sigma X2. Jadi nilai dari 10 orang mahasiswa tadi sampelnya dijumlahkan semua, 770 dibagi dengan 10 sama dengan 77. Kemudian standar deviasinya juga dihitung. Caranya sama. Nilai atau datanya, nilai masing-masing orang tadi dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Hasil pengkuadratannya dijumlah dibagi dengan N-1 dibagi dengan 9. Berapa hasilnya? Kemudian diakar, ketemunya 8,52. Nah, ini kemudian dimasukkan ke standar deviasi gabungan, ketemunya 79,2941. Nah, ini kemudian dimasukkan ke rumus T hitung 79,29 tadi itu. Jadi 79,29 sekian dikalikan 1/9 tambah 1/10. Jadi 1/9 berapa hasilnya? Tambah 1/10 kalikan 79,29, kemudian diakar. Lalu 78 kurangi 77 dibagi dengan hasil pengakaran tadi, ketemunya 0,244 sekian. Nah, nilai T hitung ini berarti di sebelah kiri dari T kritis kan. Di sebelah kirinya T kritis 0,244 kurang dari 2,567. Nilai T hitung 0,244 lebih kecil dari T kritis 2,567, sehingga gagal menolak H0. Berarti bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Kemudian kasus yang ketiga adalah untuk uji rata-rata dua populasi pada populasi yang bersifat dependen. Artinya saling ada keterkaitan. Sebenarnya di sini nanti contohnya populasinya dari populasi yang sama, cuma datanya berbeda. Oke, kita lihat dulu untuk rumus T hitungnya.
D bar, rata-rata perbedaan antara dua sampel, dibagi dengan standar deviasi perbedaan dua sampel per akar N. Nah, untuk standar deviasi perbedaan dua sampel, ini rumusnya seperti pada standar deviasi biasanya, cuma di sini nilai datanya adalah data perbedaan D. Jadi perbedaan data yang pertama dikurangi dengan rata-rata perbedaannya, dikuadratkan, hasil pengkuadratannya dijumlah, dibagi dengan N-1, kemudian diakar. Kita ke contoh. Perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara acak. Dengan tingkat signifikansi alfa 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Nah, ini ada 10 orang pekerja sebagai sampelnya, diambil secara acak. Ada Joni, Ella, Romi, Randy, Tommy, Faiz, Noni, Tehmi, Tendi, dan Zais. Nah, ini sebenarnya dari populasi yang sama, cuma ada nilai yang berbeda di sini, datanya, perbedaan data, yaitu data penghasilan sebelum training dan data penghasilan sesudah training. Pertanyaannya, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Nah, berarti dengan kata lain, mu D-nya positif, lebih dari 0. Mu D-nya positif. Rata-rata perbedaan penghasilan sales sesudah dan sebelum training itu positif. Rata-rata perbedaannya positif. Artinya rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi daripada sebelum training. Kemudian tingkat signifikansi diketahui 5%. Ujinya uji T karena sampelnya kecil. Kemudian pembuatan keputusan. Diketahui alfanya 5%. Kemudian DF-nya 10 min 1, 9. Jadi dilihat pada kolom DF 9. Pada baris ketika DF-nya 9, pada kolom 0,05. Nah, itu ketemu 1,833. Itu adalah nilai T kritis. Dilihat pada tabel distribusi T. Nah, kemudian dibandingkan dengan T hitung. Nah, T hitung ini ada prosesnya. Nah, itu ada tabel nama sales, kemudian penghasilan setelah training, penghasilan sebelum training, dan ada kolom untuk perbedaan difference, disimbolkan dengan D. Jadi penghasilan masing-masing orang setelah training dikurangi dengan penghasilan sebelum training, itu diletakkan pada kolom yang D tadi. Sudah ketemu. Kemudian dihitung D bar, rata-rata perbedaannya, sigma D. Jadi jumlah semua perbedaan selisih dari data yang pertama sampai ke 10, 3,77, dijumlahkan semua 3,77 dibagi dengan 10, 0,377. Oke, kemudian di kolom berikutnya D dikurangi D bar kuadrat, berarti perbedaan data dikurangi dengan rata-rata perbedaan dikuadratkan. Jadi data yang pertama perbedaannya 0,42 dikurangi dengan 0,377, langsung dikuadratkan, nilai hasil pengkuadratannya dituliskan di situ. Begitu juga untuk data yang kedua, perbedaannya 0,15 dikurangkan dengan 0,377 dikuadratkan, hasil pengkuadratannya ditulis pada kolom terakhir tadi. Nah, kemudian
hasil pengkuadratan dari perbedaan dikurangi rata-ratanya itu dijumlahkan semua. Sigma dari D dikurangi D bar kuadrat. Jadi jumlah dari kuadrat dari D dikurangi dengan D bar, yaitu dijumlahkan semuanya 0,92681. Itu nanti digunakan atau dimasukkan untuk perhitungan standar deviasi perbedaan dua sampel yang simbolnya SD. S indeks D. Standar deviasi perbedaan. Jadi akar dari 0,92681 dibagi dengan 9. Hasilnya 0,32, 0 sekian-sekian. Nah, itu dimasukkan ke perhitungan T-nya. Rata-rata perbedaan 0,377 dibagi dengan standar deviasi perbedaan 0,32 sekian-sekian per akar N per akar 10. Ketemunya 3,715. Nah, nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritis. T kritisnya tadi 1,833. Sehingga kesimpulannya kita menolak H0. Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi. Nah, itu kita sudah belajar 3 kasus tadi ya. Untuk uji rata-rata, pertama uji rata-rata 2 populasi independen dengan sampel besar. Yang kedua, uji rata-rata 2 populasi independen dengan sampel kecil. Nah, yang ketiga, yang barusan ini adalah uji rata-rata untuk sampel yang dependen. Oke, sekian dulu untuk pembahasan uji hipotesis 2 sampel pada minggu ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau WhatsApp. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.